Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la nikmatal iman wal islam wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati Dewan Guru selaku Dewan Juri yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya terhadap beliau. Dan yang tak lupa pula panitia STI Bani Saleh yang insya Allah pada hari ini dan seterusnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan selebih-lebihnya nikmat panjang umur. Salawat bertakaikan salam, tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti kali ini. Bukan terang karena lampu, melainkan terang karena ilmu, yakni minazulumati lan nur ay minadhalati lal huda. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan bawakan pidato yang berjudul Sang Idola. Mendengar kata idola, pasti kita sudah berpikir bahwa idola adalah orang yang banyak dicintai, disayangi, dan dikagumi. Apalagi pada zaman saat ini, sudah banyak program-program film yang menampilkan tokoh-tokoh pendatang yang mana dari kita banyak yang mengidolakannya. Mungkin kita mengidolakannya dari segi ketampanan, kecantikan, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan kita saudara-saudara muslimku? Apakah kita termasuk orang yang memuja idola palsu? Saya kira ini tindakan yang sangat bodoh. Jika kita mengidolakan seseorang selain Nabi Muhammad SAW dengan memuja, mengikuti gaya hidupnya dan cara berpikirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Mungkin dari kita masih merasa kesulitan untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola dengan alasan ia tidak pernah melihat beliau. Sebenarnya untuk mencintai Rasulullah kita tidak perlu membayangkan gambaran fisiknya, tetapi kenalilah beliau dengan keagungan dan kepribadiannya. Beliau diidolakan bukan beliau seorang penguasa yang memerintah suatu negara dengan tangan besi, tetapi beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah sosok bermulia dengan sifat kemanusiaan yang sempurna. Dan sejak kecil beliau dipanggil dengan sebutan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, tidak pernah berkata dusta apalagi mengkhianati janji. Subhanallah sekali bukan? Jadi sekarang yang patut kita idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita mengidolakan seseorang selain dari ketampanan, kecantikan, dan juga dari kisah percintaan yang katanya sih so sweet. Bukankah kita telah mengetahui bahwa cerita cinta Rasulullah itu lebih so sweet daripada cerita cinta tokoh-tokoh lainnya? Mengapa saya bisa bicara seperti ini? Karena dalam suatu kisah, waktu itu Rasulullah bertanya kepada Khadijah, "Wahai istriku, apakah kau mencintaiku sebagai hamba Allah?" Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah kau mencintaiku sebagai suamimu?" "Ya suamiku, aku mencintaimu sebagai suamiku, tetapi rasa cintaku kepadamu tidak bisa melebihi rasa cintaku kepada Tuhanku." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kau mencintaiku sebagai Rasulullah?" "Ya Rasulullah utusan Allah, aku mencintaimu sebagai Rasulullah utusan Allah, yang dimana Allah akan memberikan syafaat bagi umatnya. Dan jika Allah mengizinkan, apabila kau berada di suatu peperangan dan kau berada di ujung tebing, aku rela tulang berulangku aku jadikan jembatan untuk kau menyeberang."
Sungguh indah sekali bukan cerita cinta Rasulullah? Kalau kita bandingkan sama cerita cinta tokoh-tokoh lainnya mah gak ada apa-apanya. Paling mereka cuma bisa bilang, "My baby, my honey." Saudara-saudara muslimku, kita ini generasi muda. Namun sayang banyak sekali generasi kita yang terlalu larut dengan duniawi. Sehingga ia mengidolakan seseorang yang tidak pantas diidolakan. Maka dari itu, marilah kita mulai untuk mencintai Rasulullah SAW dengan meneladani akhlaknya, perilakunya, dan bersalawat. Karena salawat adalah salah satu cara untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Bila kita ingin memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, maka hal ini akan mempermudahkan kita untuk meladani perilaku hidupnya. Karena sudah tidak diragukan lagi, rasa cinta akan membuat seseorang rela berkorban dan menuruti perkataan orang yang dicintainya. Cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.